Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Kristen, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan kita tetap membahas yang disebut dengan Tuhan menyediakan kelonggaran. Kemarin kita telah belajar beberapa hari bahwa untuk mencapai kelonggaran, apa yang dikerjakan Ishak adalah membangun mezbah Tuhan yang pertama. Bukti bahwa dia mengasihi Tuhan, bukti bahwa dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan pagi ini, saudaraku, kita akan belajar lagi di bagian yang lain. Apa yang Ishak lakukan? Dikatakan, saudaraku kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian 26 ayat yang ke-25, apa yang dikatakan oleh, apa yang diperbuat oleh Ishak pada waktu itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Hal yang kedua yang dilakukan Ishak pada waktu itu, selain dia membangun mezbah Tuhan, dia mendirikan yang disebut dengan kemah. Kalau kita bicara kemah, itu pasti bukan suatu tempat untuk binatang, bukan. Kemah adalah tempat tinggal, di mana di dalam kemah itu ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak-anaknya, mungkin seperti itu. Artinya bahwa yang dikerjakan Ishak pada waktu itu, dia membangun yang disebut dengan keluarga yang baik otomatis, supaya menikmati apa yang disebut dengan kelonggaran yang Tuhan akan sediakan. Dan inilah yang harus saudara bangun di saat-saat pandemik seperti ini. Orang tidak bisa pergi kemana-mana, orang stay di rumah, orang tinggal di rumah, orang lebih banyak beraktivitas di rumah, anak-anak belajar di rumah, dan lain sebagainya. Ini saatnya kita membangun keutuhan yang disebut dengan rumah tangga. Inilah yang disebut dengan Ishak membangun mezbah. Apa yang harus terjadi dalam rumah tangga? Otomatis yang disebut dengan kerukunan, supaya berkat Tuhan itu datang, saudara Tuhan. Dalam Mazmur 133 dikatakan yang pertama, nyanyian syarat Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang terjadi, yang harus terjadi dalam kemah Tuhan adalah kerukunan. Yang terjadi dalam gereja Tuhan adalah kerukunan. Kerukunan itu disebut Tuhan indah. Dan inilah yang harus terjadi dalam kehidupan saudara selagi pandemik, situasi yang tidak longgar ini adalah untuk menciptakan, membangun yang disebut dengan kerukunan. Bukan pertengkaran, bukan perselisihan, tapi yang disebut dengan kerukunan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ternyata di dalam kerukunan itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Jadi saudara kasih Tuhan, bukan sekedar membangun mezbah Tuhan, tapi kita juga mampu membangun kemah, mendirikan kemah, supaya ada kerukunan dalam kemah ini. Supaya apa, saudaraku? Ada berkat yang dicurahkan. Biarlah saudara kasih Tuhan, di bagian yang ini kita mesti belajar, buatlah kerukunan dalam kehidupan rumah tangga saudara, suami, istri, dan anak-anak. Itu saudara kasih Tuhan, bangunlah kemah yang isinya kerukunan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan berkati setiap kami, keluarga di mana kami tinggal, supaya ada roh kerukunan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan